Inggris menggagalkan serangan Amerika Serikat terhadap Iran karena tidak mengizinkan militer Amerika menggunakan pangkalan militernya, sementara Iran sendiri secara aktif bersiap untuk perang skala penuh, seperti yang dibuktikan oleh citra satelit dari fasilitas militer. Dilaporkan bahwa sementara Amerika Serikat terus melakukan peningkatan kekuatan militer yang signifikan di Timur Tengah, Iran telah mengambil langkah-langkah yang menunjukkan kesiapan mereka untuk perang, termasuk memperkuat fasilitas nuklirnya dan memulihkan kemampuan produksi rudal. Iran juga mulai memindahkan pasukan dan mengambil langkah agar korps pengawal revolusi Islam tetap bisa berperang meski pimpinan republik dilenyapkan. Namun, Amerika Serikat menghadapi hambatan tak terduga. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan menolak permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar pasukan Amerika memakai pangkalan udara Inggris untuk menyerang Iran. London melarang Amerika menggunakan pangkalan udara Royal Air Force Fairford di Inggris dan Pulau Diego Garcia, wilayah seberang Laut Inggris di Samudra Hindia, untuk melakukan serangan terhadap Iran. Nama saya Alexei Pichi. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, like, dan tulis komentar di bawah. Jangan lupa follow channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Iran sudah mengambil langkah-langkah yang menunjukkan kesiapan mereka untuk perang besar-besaran meskipun negosiasi masih berlangsung. Gedung Putih menerima informasi bahwa orang Amerika dan militer Iran sudah siap untuk melakukan serangan pada akhir pekan ini, Sabtu Minggu, setelah peningkatan kekuatan udara dan angkatan laut di Timur Tengah dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, dalam situasi ancaman perang, dalam beberapa bulan terakhir, Iran telah memperbaiki fasilitas rudal utama dan pangkalan udara yang sangat rusak, sambil terus menyembunyikan program nuklirnya. Meski kalah besar dalam perang dengan Israel Juni lalu, citra satelit menunjukkan Iran telah memulihkan fasilitas rudal yang rusak. Citra satelit dari pangkalan rudal Imam Ali di Karamabad menunjukkan bahwa dari sekitar 10 bangunan yang dihancurkan oleh Israel tahun lalu, 3 sudah dipulihkan, 1 sedang diperbaiki, dan 3 lainnya saat ini sedang dibangun dari awal. Di dalam area fasilitas tersebut terdapat silo peluncuran yang sangat penting untuk peluncuran rudal balistik. Di sekitarnya sedang berlangsung pekerjaan tanah dan konstruksi. 2 pangkalan militer lain juga telah diperbaiki besar-besaran. Di pangkalan udara barat laut di Tabriz yang terkait dengan rudal balistik jarak menengah Iran, jalur taksi dan landasan pacu telah diperbaiki. Semua pintu masuk telah dibuka kembali. Setelah pemboman tahun lalu, area pendukung di pintu masuk sebagian besar telah dipulihkan dan beberapa terowongan kini terbuka. Di pangkalan udara Hamadan yang terletak di barat Iran, lubang-lubang bekas bom di landasan pacu telah ditambal dan hanggar pesawat telah diperbaiki. Iran juga dengan cepat memulihkan pabrik rudal bahan bakar padat terbesar dan terbarunya di Shahrud. Ini adalah teknologi yang memungkinkan peluncuran rudal jarak jauh secara cepat. Jadi, seperti yang Anda lihat, semuanya kembali ke rudal balistik. Selain itu, Iran dengan cepat memperkuat sejumlah fasilitas nuklirnya, menggunakan beton dan sejumlah besar tanah untuk menimbun fasilitas-fasilitas kunci. Dan sekali lagi, citra satelit menunjukkan bahwa Iran terus memperkuat pintu masuk ke terowongan kompleks bawah tanah yang dipahat di Gunung Pickaxe dekat Natanz. Selain itu, di fasilitas nuklir Tligan 2 di kompleks militer Parchin di Tenggara Teheran, Iran telah menyelesaikan pembangunan beton dan saat ini sedang menimbunnya dengan tanah. Juga terlihat bahwa di kompleks industri ke-7 TIR yang terletak di dekat Isfahan di Iran Tengah dan terkait dengan produksi suku cadang sentrifugal untuk pengayaan uranium, bangunan yang rusak telah sepenuhnya dipulihkan. Selain itu, dilaporkan bahwa semakin sulit untuk menghubungi pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dan wewenang telah dialihkan kepada gubernur provinsi agar lebih mudah mengatur perang. Artinya, telah terjadi semacam desentralisasi kekuasaan. Selain itu, sebelum serangan pada bulan Juni tahun lalu, Israel melakukan operasi untuk menyusupkan agen-agen ke dalam barisan IRGC dan kantor-kantor pimpinan di Tehran. Iran lalu memperketat represi terhadap perbedaan pendapat karena khawatir perang memicu pergantian rezim. Di sana mulai muncul paranoia berat. Bulan lalu, seperti Anda tahu, pasukan keamanan menindak protes nasional dengan brutal, menewaskan ribuan orang.
Dan seperti yang Anda tahu, rezim menuduh para pengunjuk rasa melakukan spionase untuk Israel dan menggunakan kelompok paramiliter lokal Basij yang brutal untuk menekan demonstrasi, yang sebenarnya dipicu oleh kondisi ekonomi yang berat, tetapi kemudian berkembang menjadi seruan untuk pergantian rezim. Sebagai tambahan, untuk pertama kali, Korps Pengawal Revolusi Islam menutup sebagian Selat Hormuz pada 18 Januari dan 19 Februari untuk latihan Angkatan Laut. Selat sempit yang sangat penting ini terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, di mana 20% melewati selat ini. Angkatan Laut Iran juga mengadakan latihan bersama dengan Rusia di Teluk Oman dan bagian utara Samudra Hindia. Secara keseluruhan, ini menunjukkan Iran bersiap perang tanpa mengandalkan negosiasi. Amerika Serikat juga sedang bersiap, namun di sini sekutu secara tak terduga mengecewakan ambisi Trump. Media Inggris saat ini meyakinkan bahwa Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah memblokir permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengizinkan pasukan Amerika menggunakan pangkalan udara Inggris selama serangan pencegahan terhadap Iran, dengan menyebut bahwa itu bisa melanggar hukum internasional. Starmer menolak permintaan Amerika untuk menggunakan pangkalan udara Fairford di Inggris dan Pulau Diego Garcia, wilayah seberang laut Inggris di Samudra Hindia, untuk melakukan serangan terhadap Iran. Dua pangkalan ini sudah lama menjadi titik negosiasi militer asing penting dan pos transit utama bagi operasi Amerika Serikat di luar negeri. Diego Garcia merupakan landasan udara utama bagi armada pembom berat Amerika. Seperti yang Anda pahami, ini bisa menimbulkan kesulitan tak terduga bagi Amerika Serikat. Namun, armada yang dibawa Trump ke Iran memang mengesankan. Saya bahkan punya beberapa episode khusus tentangnya di YouTube ini. Saya akhiri dengan elipsis, tulis pendapat dan kesimpulan di komentar. Jangan lupa berlangganan, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda bisa mendukung saluran YouTube ini secara finansial lewat donasi atau langganan berbayar melalui tautan di deskripsi video. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.